Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Sudah waktuku untuk bekerja, Nyonya N tahukan apa yang harus dilakukan? Tanyanya. N kembali tersenyum dan wanita paruh baya itu terlihat sangat ramah. Tentu saja Sam, panggil saja aku N atau Bibi N. Aku akan menjaga Edward dengan baik selama kau pergi bekerja, jawab wanita itu. Terima kasih Bibi N, aku harus pergi jika tidak aku akan terlambat, katanya. Sebelum keluar dari rumahnya wanita itu mencium pipi Edward sejenak. Mommy pergi dulu ya, sayang dan jadilah anak baik, bisiknya pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu dia pergi dari rumahnya, dia tidak langsung menuju ke dojo karena masih terlalu pagi. Yang harus dia lakukan adalah membuat surat untuk Edward dan bertanya apa saja syarat untuk mengadopsi Edward. Dia juga harus pergi pada pihak berwajib untuk melaporkan bahwa dia telah menemukan Edward dan ingin mengasuhnya. Dengan menaiki sebuah bus, Samantha menuju sebuah kantor polisi terdekat yang ada di kota itu. Samantha memandang sekelilingnya dan mungkin dia harus bertanya kepada petugas supermarket yang ada di sana. Tidak mau menunda lagi supaya dia bisa cepat pulang, Samantha mendekati seorang karyawan supermarket yang tidak jauh darinya. Hai, boleh aku tahu diaper apa yang bagus untuk bayi laki? Anda bisa menggunakan merek ini Nyonya, kata seorang pelayan supermarket itu sambil memberikan diaper yang dia ambil kepada Samantha. Ukuran apa yang pas untuk bayi yang belum lama lahir? Tanya Samantha lagi dan dia mengambil diaper yang diberikan oleh karyawan itu. Anda bisa membeli ukuran yang paling kecil Nyonya, jawab pelayan itu dan sekarang dia merasa heran. Baiklah, terima kasih, Samantha menjawab sambil tersenyum manis sedangkan karyawan itu mengangguk dan segera melangkah pergi. Samantha mengambil 2 bungkus besar diaper dan menaruhnya di dalam troli belanja, dan setelah itu dia pergi dari sana sambil bergumam. Sekarang aku harus membeli baju untuk Edward. Tidak lupa dia juga membeli susu untuk bayi, kaos kaki dan beberapa keperluan bayi lainnya. Setelah merasa semua yang dicatat oleh N sudah lengkap, Samantha segera menuju ke arah kasir dan dia berharap uangnya cukup untuk membayar semua itu. Dia langsung bernafas lega karena kartunya bisa digunakan yang menandakan uang di dalamnya cukup untuk membayar semua belanjaannya. Belanjaannya begitu banyak dan sepertinya terpaksa dia harus memanggil taksi untuk pulang ke rumahnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam setelah dia selesai membayar belanjaannya. Samantha telah memberitahukan kepada N jika dia akan pulang terlambat untuk membeli barang untuk Edward. Dia akan membayar lebih di luar jam kerja N sehingga wanita itu tidak merasa dirugikan. Apa kau buta? Maki pria itu marah karena dia tidak terima barang yang dia bawa jatuh ke atas lantai. Samantha menatap pria itu dengan heran, bukankah dia yang seharusnya marah? Apa tidak salah? Tanya Samantha. Lihat, barang bosku sampai terjatuh. Maki pria itu lagi sambil menunjuk barang yang dia beli di atas lantai. Hei tuan, kau yang tidak punya mata. Bukan hanya barang bosmu tapi barangku juga terjatuh, katanya dengan kesal. Dasar wanita as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ang, maki pria itu lagi dengan kasar. Samantha mengepalkan tangannya, entah apa salahnya sampai pria itu mengatainya wanita as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ang dan dia tidak terima. Pria itu segera memunguti barangnya yang adalah sekotak rokok dan tanpa merasa bersalah pria itu ingin melangkah pergi meninggalkannya. Hei tuan,
Panggilan Samantha menghentikan langkah pria itu. Pria itu terjungkal ke lantai dan barang bawaannya pun terjatuh dari tangannya. Samantha segera menginjak bungkus rokok itu hingga menjadi penyok di bawah high heels yang dipakainya. "Brengsek, mau mati hah? Kau tidak tahu siapa bosku?" teriak pria itu marah. Samantha menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Wanita itu tersenyum dengan angkuh mendengar perkataan pria itu. "Memang siapa bosmu?" tantangnya. "Kau akan menyesal jika kau sudah tahu," jawab pria itu dengan sinis. "Panggil kemari, aku tidak takut," tantangnya Samantha lagi. Pria itu mengepalkan tangannya menahan amarah. Samantha mengacungkan jari tengahnya di depan wajah pria itu dan segera berbalik memunguti barangnya. Dia tidak punya banyak waktu untuk meladeni pria itu. Dia harus cepat pulang karena hari sudah malam. Sedangkan di sebuah mobil mewah yang terparkir tidak jauh darinya seorang pria tampan dengan mata elangnya sedang menatap tajam ke arah mereka. Pria itu adalah John Smith, seorang ketua mafia di kota itu. John melihat dengan jelas perbuatan anak buahnya. Tadinya dia memerintahkan anak buahnya untuk membeli sebungkus rokok di supermarket itu, tapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang menarik. Melihat tendangan wanita itu sudah bisa dia simpulkan jika wanita itu sangat menguasai karate. Sangat jarang ada wanita yang bisa menguasai ilmu bela diri. John menyunggingkan bibirnya sedangkan asisten pribadinya menatap heran pria dingin dan kejam itu. Apa begitu menarik melihat anak buahnya dihajar oleh seorang wanita? Saat anak buahnya tadi kembali membawa sebungkus rokok yang baru padanya, John segera berkata, "Potong jarinya dan sumpal mulutnya dengan rokok itu." Mendengar itu anak buahnya langsung bergetar ketakutan. "Bos, maafkan aku," anak buahnya berlutut dan meminta maaf padanya. "Jadi kau tahu kau salah?" tanyanya dengan dingin. Anak buahnya berkeringat dingin, seharusnya dia tidak memaki wanita tadi. Seret dia ke markas dan potong jari tangannya. Pria itu memerintahkan anak buah lain yang sedang berdiri di samping mobilnya. Anak buah tadi memohon padanya tapi dia tidak peduli sedangkan asisten pribadi yang sedang duduk di dekat supir bergidik ngeri. Sungguh pria berdarah dingin, pikirnya. Siapapun yang melakukan kesalahan maka akan menerima hukuman yang mengerikan dari pria itu. John telah lama menjadi ketua mafia, karena kekayaan yang dia punya dan kekejamannya sehingga dia ditakuti dan disegani oleh semua pengusaha. Siapapun yang berani membuatnya tersinggung maka dia akan menghancurkan perusahaan itu sampai hancur. Tapi walaupun terkenal kejam, pria itu memiliki banyak musuh yang ingin mengincar nyawanya. Banyak pengusaha yang sakit hati karena perbuatan pria itu, bahkan banyak pula yang berusaha ingin membunuhnya. Pulang ke rumah, perintah pria itu. Supir pribadinya segera menjalankan mobilnya, dia tidak berani membantah atasannya jika masih sayang dengan nyawanya. John menyeringai memperhatikan jalanan kota yang mereka lalui. Wanita tadi entah kenapa sangat berkesan di matanya. Hari itu Samantha sedang bekerja di kafe dan dia baru saja kembali dari mengantar minuman untuk tamu kafe itu. Pada saat dia kembali, sahabatnya meminta bantuannya untuk mengantar minuman karena dia juga ingin mengantar minuman untuk tamu lainnya. "Sam, tolong kau antarkan minuman ini untuk ruangan nomor 15, pinta sahabatnya Amber." Samantha mengangguk dan segera meraih nampan yang berisi botol minuman yang disodorkan oleh Amber. Di kafe itu tersedia ruang private yang menghadap ke arah laut, agar para tamu dapat menikmati matahari tenggelam. Tidak hanya para turis yang datang ke tempat itu tapi kadang para pengusaha juga datang ke sana untuk melakukan transaksi. Samantha menaiki anak tangga dengan hati-hati, dia tidak ingin beberapa botol minuman yang dibawanya jatuh dan membuatnya harus malu dan ganti rugi.
Dia berjalan melewati ruangan yang terasa sunyi untuk sampai di ruangan nomor 15. Ruang privat di sana dirancang kedap suara agar tidak ada yang bisa menguping dari luar pembicaraan orang yang berada di dalamnya. Di depan ruangan nomor 15 tampak dua orang pria memakai jas hitam dan kacamata hitam sedang berdiri tegak menjaga pintu ruangan itu. "Ada perlu apa, Nona?" tanya penjaga itu. "Aku pegawai kafe ingin mengantar minuman," jawabnya. "Periksa dia," perintah salah seorang pria itu. "Tolong ya jangan mempersulit saya cuma ingin mengantar minuman ini." Kedua pria itu saling pandang dan kemudian pria satunya memutar handle pintu dan mempersilahkannya untuk masuk ke dalam. "Cih, orang gila mana yang memakai penjaga di depan pintu?" desisnya dalam hati. Samantha masuk ke dalam ruangan itu dan di dalam sana, tampak para pria tertawa dan menikmati minuman yang sudah tersedia terlebih dahulu. Tanpa banyak bicara Samantha meletakkan minuman yang dibawanya di atas meja karena dia juga masih banyak pekerjaan. "Silahkan nikmati minuman tuan, katanya singkat. Setelah itu dia hendak berbalik meninggalkan ruangan itu tapi seorang pria menahan tangannya. "Nona, bagaimana jika menemani kami minum?" pinta pria yang menahan tangannya tadi. "Maaf tuan, ini hanya kafe dan bukan klub malam," jawabnya dengan tegas. Pria itu tertawa dan masih menahan tangannya walaupun Samantha berusaha menarik tangannya. "Pelayan kafe juga bisa menemani kami. Aku hanya pengantar minuman tuan dan tolong lepaskan tangan saya," pinta Samantha dan dia sudah tampak kesal. "Kau sangat cantik. Aku akan membayarmu 2 kali lipat dari gajimu jika kau mau menemaniku," kata pria itu lagi. "Jangan munafik Nona, semua wanita pasti suka dengan uang," kata pria itu lagi menghina. Samantha memejamkan matanya sejenak dan menarik nafasnya untuk menahan emosinya. Tidak dia sangka wanita yang dia lihat malam itu bekerja di kafe itu. "Karena itu Nona, layanilah kami maka kami akan memberikanmu banyak uang," kata salah seorang pria di sana. Samantha mengepalkan tangannya dan kesabarannya sungguh sudah habis karena pria itu sudah di luar batas. "Saya sudah berusaha sopan dengan Anda tuan, jadi jangan salahkan saya jika sampai berbuat tidak sopan," katanya dengan tajam. Para pria di sana tertawa terbahak mendengar perkataan Samantha. Memangnya apa yang bisa dilakukan pelayan itu? "Lepaskan dia," terdengar suara pria yang sedari tadi menatap tajam ke arahnya. Samantha merasa heran, hanya dengan satu kata dari pria itu saja sudah membuat semua orang yang berada di sana kelihatan ketakutan. Tapi itu bukan menjadi urusannya karena sekarang dia sudah bisa pergi tanpa harus memukul mereka satu persatu. "Terima kasih atas kebaikan tuan," ucapnya dengan sopan dan setelah itu, Samantha segera keluar dari ruangan itu. Benar wanita yang menarik," kata pria itu dalam hati. Samantha menggerutu kesal, untung saja pria tadi mau melepaskannya jika tidak, dia akan menghajar orang di sana satu persatu sampai babak belur. Mereka terlalu meremehkan wanita, itulah sebabnya dia mempelajari karate untuk melindungi dirinya karena dia benci dengan pria hidung belang. "Sam, ponselmu berbunyi sedari tadi," Amber memberitahukannya saat dia sudah berada di bawah. "Terima kasih," jawabnya. Samantha segera mengambil ponselnya yang dia letakkan di laci yang memang untuk para karyawan di kafe itu. Dia segera menghubungi orang yang menghubunginya yang adalah BBN pengasuh Edward. "BBN, ada apa?" tanyanya saat sambungan ponselnya telah dijawab oleh Anne. "Sam, segeralah pulang," terdengar suara Anne yang begitu khawatir. "Ada apa?" tanyanya dengan perasaan cemas. "Sam, Edward," badan Edward begitu panas. "Aku khawatir dengan keadaannya jadi segeralah pulang," jawab BBN. Samantha langsung kaget mendengarnya. "Ada apa dengan Edward?"
BBN, tolong bawa Edward ke rumah sakit. Aku akan segera pulang dan menyusul, pintanya dengan cepat. Dia harus meminta izin pada manajernya untuk pulang lebih cepat. Dia melewati para pria yang berada di ruangan tadi yang hendak pergi dari kafe itu. Dia berlari dengan terburu-buru tanpa memperdulikan mereka. John menghentikan langkahnya sejenak saat melihat Samantha berlari dengan terburu-buru melewatinya. "Ada apa, Master?" tanya asisten pribadinya. Tidak biasanya pria itu harus menghentikan langkahnya untuk melihat seorang wanita. John hanya diam saja dan setelah itu, dia kembali melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Dia sangat khawatir dengan keadaan Edward, walaupun anak itu bukan darah dagingnya, tapi dia sangat sayang pada pria kecil itu. Dia berharap Edward tidak apa-apa dan dia berharap sakit Edward tidak parah. Semenjak menemukan Edward, Samantha merasa bahagia. Bahkan dia lupa dengan perseteruan dengan ayahnya. "Bisa kau beritahu akan ruangan Edward Jackson berada?" Samantha bertanya pada resepsionis yang dia lewati. "Bayi yang baru dibawa?" tanya resepsionis itu. Samantha mengangguk dengan cepat, dia sudah tidak sabar untuk melihat pria kecilnya. "Ruang nomor 23 lantai 5, Nona," kata resepsionis itu. "Terima kasih." Setelah berkata demikian Samantha segera berlalu pergi dan menuju ke arah lift. Setelah pintu lift yang membawanya ke lantai 5 terbuka, Samantha segera menerobos orang yang berada di dalam lift itu. Dia tidak peduli orang di dalam lift memakinya karena yang sangat dia khawatirkan adalah Edward kecilnya. Setelah tiba, Samantha mengedarkan pandangannya untuk mencari ruangan nomor 23. Samantha segera berlari untuk menghampirinya dan dia semakin khawatir karena wajah Anne yang terlihat khawatir dan itu membuatnya takut. Dia mulai takut terjadi sesuatu yang gawat dengan Edward. "Bagaimana keadaan Edward?" tanyanya dengan tidak sabar saat dirinya sudah sampai di depan ruangan tempat Anne menunggu. Anne hanya menjawab dengan sebuah gelengan karena dia sendiri belum tahu bagaimana dengan keadaan Edward. "Aku tidak tahu, Edward sedang ditangani dokter dan aku dilarang untuk masuk." "Oh ya Tuhan, apa yang terjadi dengannya?" Samantha tampak frustasi. "Tadi waktu aku membawanya kemari badan Edward sangat panas," jelas BBN dengan nada khawatir. "Tadi pagi sebelum dia berangkat bekerja Edward tampak baik saja dan ceria, tapi kenapa tiba-tiba kondisinya bisa seperti itu?" Samantha memejamkan matanya dan berdoa dalam hati. Dia berharap Edward dalam keadaan baik saja dan mereka menunggu dengan perasaan cemas. Tidak berapa lama pintu ruangan itu terbuka dan seorang dokter juga seorang perawat keluar dari ruangan itu. Samantha dan Anne berdiri bersamaan saat melihat dokter itu dan mereka segera menghampirinya. "Dokter, bagaimana dengan keadaan putra saya?" tanya Samantha dengan tidak sabar. "Anda ibunya?" tanya dokter itu. Samantha mengangguk dengan cepat. "Anak Anda terkena radang paru, jelas dokter itu. Samantha begitu kaget mendengarnya. Edward masih bayi bagaimana bisa terkena penyakit seperti itu? Tapi Nyonya tidak perlu khawatir, beruntung anak Anda cepat dibawa kemari. Jadi anak Anda cukup dirawat beberapa hari di sini, jelas dokter itu lagi." Samantha bernafas dengan lega saat mendengarnya, untung saja apa yang dia pikirkan tidak terjadi. "Terima kasih dok, bolehkah aku melihat putraku?" tanyanya. Dia benar tidak sabar untuk melihat malaikat kecilnya dan di dalam sana, Edward sedang tidur dengan tidak berdaya di atas ranjang. Andai saja malam itu dia tidak menemukan Edward, entah apa yang telah terjadi dengannya dan sungguh dia tidak bisa membayangkannya. Samantha menghapus air matanya dan segera mendekati Edward. Dia menunduk dan mencium pipi Edward dengan lembut. "Hai, sayang. Apa kabarmu hari ini?
bisiknya pelan di telinga Edward. Anne yang mengikutinya dari belakang langsung meletakkan barang yang sedari tadi dibawanya di atas lantai. "Jangan khawatir Sam, dokter bilang Edward akan baik saja," ucap wanita itu. Dia mencoba menghibur Samantha. Dia sedikit iba melihat wanita itu yang berjuang sendiri membesarkan anaknya tanpa kehadiran sang suami. Entah kemana perginya ayah Edward, pikir Anne dalam hati, dan sungguh dia penasaran dengan hal ini. Dia selalu tanya dalam hati, apakah Samantha telah menikah? Sedangkan di rumahnya tidak didapati barang seorang pria atau foto pria. Jika memang suaminya bekerja di luar kota, bukankah harusnya ada pakaian atau foto kebersamaan mereka? Anne benar curiga dibuatnya, ingin rasanya dia bertanya tapi dia takut menyakiti hati Samantha dan pikiran tidak baiknya mulai muncul. "Bibi Anne, apakah kau membawa barang Edward?" tanya Samantha yang membuyarkan lamunannya. "Oh, ya, aku membawanya," jawabnya sambil menunjuk barang yang dia letakkan di atas lantai tadi. "Baiklah Bibi Anne, aku akan menjaga Edward. Sebaiknya Bibi segera pulang sebelum hari gelap." "Apa kau tidak apa menjaga Edward sendirian?" Samantha mengangguk. Dia sudah banyak belajar dari wanita parubaya itu dan sekarang dia mulai mengerti untuk mengurus Edward. "Baiklah, besok aku akan datang lagi," kata Anne kemudian. "Terima kasih Bibi sudah membawa Edward kemari." Petik 2. "Jangan sungkan, itu tugasku." "Apa kau mau aku bawakan sesuatu besok?" tanya Anne lagi. "Baiklah Sam, aku akan pulang dan besok aku akan datang lebih awal," jawab Bibi Anne mengiyakan. Setelah berkata demikian, wanita parubaya itu segera pamit untuk pulang. Samantha sangat bersyukur dia tidak salah memilihkan pengasuh untuk Edward. Bibi Anne sangat baik dan pastinya sudah berpengalaman dalam mengurus bayi. Tindakannya sangat cepat saat mengetahui Edward sakit. Jika Anne tidak langsung membawa Edward ke rumah sakit, mungkin keadaan Edward akan berbeda. Samantha kembali mendekati Edward dan menyentuh tangan mungkin bayi mungil itu. "Cepat sembuh sayang," katanya dengan pelan dan dia kembali menunduk untuk mencium dahi Edward dengan lembut. Ketika sudah tiba, Anne masuk ke ruangan di mana Edward sedang dirawat. Dia tersenyum saat melihat Samantha duduk di samping Edward dan tampak sedang tertidur. Sudah beberapa hari wanita itu tidur di rumah sakit untuk menunggu Edward yang masih dirawat di sana. Keadaan Edward sudah mulai membaik tapi pria kecil itu masih harus dirawat beberapa hari lagi sampai keadaannya benar-benar pulih. Anne menghampiri Samantha karena dia yang akan menjaga Edward sekarang. "Sam," Anne menyentuh bahu Samantha dan membuatnya terbangun dari tidurnya. "Oh Bibi Anne, kau sudah datang." Samantha merentangkan kedua tangannya ke atas untuk menarik otot tangannya yang terasa kaku. Dengan panjang dan tampak lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan jika dia kurang tidur. "Bagaimana keadaan pria kecil kita?" Anne bertanya dan menyodorkan segelas kopi hitam yang diminta oleh Samantha jika dia datang ke sana. Keadaan Edward sudah membaik. Samantha mengambil kopi itu dan segera menyeruputnya. Dia benar-benar lelah karena harus mengurus Edward dan tidak bisa tidur di rumah sakit. Samantha sangat benci bau rumah sakit tapi dia berusaha bertahan demi Edward. "Apa dokter belum mengizinkannya untuk pulang?" tanya Anne lagi. "Entahlah, dokter bilang Edward harus dirawat beberapa hari lagi," jawabnya. Dia sangat penasaran dengan sosok suami Samantha dan tidak hanya itu, dia sangat iba melihat Samantha berjuang sendiri untuk Edward. Aku sudah menghubunginya tapi suamiku tidak menjawab sama sekali," dustanya. "Kenapa begitu?" tanya Anne lagi dengan penasaran. "Entahlah, mungkin dia sibuk," jawab Samantha. "Sam, dengarkan aku,"
Anne menyentuh bahu Samantha sedangkan Samantha melihat wajah bibi Anne yang tampak serius. Samantha memijit pelipisnya sejenak. Bagaimana cara menjelaskan pada Anne supaya wanita itu tidak curiga jika Edward bukanlah anaknya? Setelah mencuci wajahnya, Samantha segera berjalan keluar. Dia melihat Edward telah bangun dan sedang dalam gendongan bibi Anne. Samantha tersenyum bahagia dan dia segera menghampiri pangeran kecilnya. "Hai sayang, apa tidurmu nyenyak?" tanyanya sambil mengambil Edward dari tangan Anne. Anne segera memberikan Edward dan mulai menyiapkan susu untuk Edward karena ini sudah waktunya untuk memberinya susu. Edward tertawa dalam gendongan Samantha. Dia sangat bahagia melihat Edward yang sudah terlihat ceria dan baik-baik saja. "I love you sayang," bisiknya di telinga Edward dan dia mencium pipi Edward dengan lembut. "Walaupun tanpa ikatan darah di antara kita, but mommy always love you," bisiknya dengan pelan. Saat itu pintu ruangan itu terbuka dan dokter yang merawat Edward masuk ke dalam. "Dokter, apakah Edward sudah boleh pulang?" tanya Samantha dengan tidak sabar. "Melihat kondisi Edward, 2 hari lagi boleh pulang," jawab dokter itu. Samantha sangat merasa lega. Dia lega dalam 2 hari Edward sudah boleh pulang, tapi yang sebenarnya dia khawatirkan adalah biaya rumah sakit itu. 2 hari lagi berarti genap 1 minggu Edward dirawat di sana, dan dia baru membayar 10% dari biaya rumah sakit itu. Dia juga belum bertanya lagi berapa biaya yang harus dia bayarkan dan sungguh ini menjadi problem barunya. Setelah dokter selesai memberikan vitamin untuk Edward dan keluar dari ruangan itu, Samantha segera meraih tasnya. "Bibi Anne, aku ingin mengurus administrasi dulu," katanya. Anne mengangguk. Wanita itu sedang menimang Edward dan memberikan susu untuk pria kecil itu. Setelah keluar dari ruangan itu, Samantha segera menuju ke kasir untuk menanyakan biaya yang harus dia bayar selama Edward dirawat di sana. Saat penjaga kasir itu memberikan kertas tagihan pada Samantha, mata wanita itu terbelalak kaget. Bersambung dulu ya teman-teman.